Hadis ke-16. Janganlah engkau marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la takhdab qaradada miraran qala la ta'dab rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku nasihat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Dia pun mengulanginya beberapa kali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ke-16 ini mengajarkan agar seorang muslim mampu mengendalikan amarah. Marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan perkataan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berulang kali menasihati untuk tidak marah, yang menunjukkan pentingnya kesabaran, pengendalian diri, dan menjaga akhlak dalam menghadapi berbagai situasi. Hadis ke-17. Kewajiban berlaku ihsan pada segala sesuatu. An Abi Ya'lam Syadadil bin Aus radhiyallahu anhu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kullu syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza daba'tum fahsinul dabhata wal yahida ahadukum syafratahu wal yu'ri dzabihatahu rawal Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perbuatan ihsan baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim wajib berlaku ihsan, berbuat baik dan terbaik dalam segala urusan. Ihsan tidak hanya berlaku dalam ibadah dan hubungan dengan sesama muslim, tetapi juga dalam memperlakukan hewan. Rasulullah SAW mencontohkan agar penyembelihan dilakukan dengan cara yang baik, menggunakan alat yang tajam, dan tidak menyakiti hewan secara berlebihan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, kelembutan, dan profesionalitas dalam setiap tindakan. Hadis ke-18. Bertakwalah dimanapun engkau berada. An Abi Zarrah Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Ma'azi bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala attaqillaha haitsuma kunta wa asbihi syai'atah hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasan. Rawal Tirmizi wa qala hadisul Husain wa fi ba'di nasyakh hasanun sahih. Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahmani Mu'az bin Zabar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala manapun engkau berada, dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya.
menghapusnya kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan. Di sebagian naskah hadis ini hasan sahih. Hadis ke-18 mengajarkan agar seorang muslim selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik saat sendiri maupun di hadapan orang lain atau di banyak ramainya. Jika melakukan kesalahan, hendaknya segera diikuti dengan kebaikan dan taubat, karena kebaikan dapat menghapus dosa. Selain itu, seorang muslim juga diperintahkan untuk bergaul dengan sesama manusia yang akhlak yang baik seperti bersikap sopan, jujur, dan ramah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis ke-19, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya qulamu inni a'lamuka kalimatun ahfazillaha yahfazka ahfazillaha tazidahu tujahaka idza sa'alta fas'alillah fa iza asta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at alla an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'i ala an yaduruka bisyai'in lam yadruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika ruf'ati aklam wa jafti suhuf. Rawal Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayat Tirmizi ihfazillah tajiduhu amamaka ta'araf illallahi fi rahti ya'rifuka fi syahdi wa'lam an ma akhtaka lam yakun liyusika wa ma asabaka lam yakun liyukhtika wa'lam anna nasra ma'a sabri wa anna faraza ma'a karmi wa anna ma'a musyri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah Allah, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Panah telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hadis sahih. Hadis ke-19-nya mengajarkan agar seorang muslim senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan demikian Allah akan memberikan perjagaan, pertolongan, dan bimbingan dalam kehidupannya.
Hadis ini juga menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah, sehingga seorang muslim hendaknya selalu bergantung kepadanya, bersabar dalam menghadapi ujian dan yakin bahwa di balik setiap kesulitan terdapat kemudahan serta pertolongan dari Allah. Oke, hadis ke-20. Anjuran memiliki rasa malu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri Unsari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwati ullah idza lam tastahya fasnah ma syi'ta rawahu Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkara nubuwah, kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya memiliki rasa malu sebagai bagian dari akhlak mulia. Rasa malu yang dimaksud adalah malu untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat, dan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Allah maupun manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan mudah melakukan berbagai keburukan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjaga rasa malu sebagai benteng yang mendorongnya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercelah atau perbuatan yang buruk.